Shalom, selamat pagi. Kita berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah online bersama-sama. Kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dalam penyertaan Tuhan dalam seminggu penuh ini, dengan seluruh berkat yang Ia persiapkan buat hidup kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apapun yang masih Tuhan berkati. Kita akan memulai ibadah ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang bertapa dalam kerajaan surga. Selamat pagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji dan sembah kami hanya untuk-Mu. Mengucap syukur buat istirahat yang sudah boleh Kau berikan buat kami dari tadi malam sampai pagi ini. Kami sudah boleh bangun dengan nafas segar, dengan kesehatan, dengan kepercayaan yang masih Kau berikan pada kami untuk melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai hari kami mau mulai ibadah kami. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau berkati setiap dari kami dimanapun kami berada, meskipun kami di rumah kami masing-masing. Tapi biarlah Engkau yang membantu mengurapi kami, Roh Kudus membimbing kami untuk bisa memulai ibadah ini. Engkau memberkati juga setiap dari kami yang ikut melayani dalam minggu ini. Biarlah kiranya kemuliaan hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu dan hadirat-Mu dalam ibadah kami. Kami siap diperbarui Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan ibadah ini akan kami mulai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 108 ayat 4-5 berkata, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita sama-sama mau berdiam di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk mendengar apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mau belajar buat dekat sama Tuhan, karena Ia selalu di sana untuk menanti kita. Dan dalam setiap hidup kita, biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Setiap hembusan nafas kita memancarkan kebaikan Tuhan dan menjadi pancaran berkat buat orang-orang sekitar kita. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti bersekutu dalam damai yang sejati.
akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Wajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Oh, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba diri-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Wajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Wajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Wajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Wajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Puji nama Tuhan. Biarlah setiap dari kita bisa berdekat sama Tuhan untuk mengetahui kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Ada satu pujian dari NP 323 yang mengatakan seperti ini. Menanglah dalam Yesus. Kita sudah menerima kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Maka dari itu kiranya hati kita senantiasa dilimpahi syukur dan sukacita yang meluap-luap. Karena dalam segala perkara, jika kita terus bertahan dan terus berpengharapan sama Tuhan, kita semua akan menang dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Selamat dunia, Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Ditanya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapat rahmat-Nya. Menghapuskan dosa, aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya
Yesus. Orang buta yang cedera, Tuhanlah tabibnya. Sebab itu ku mohon, tolong aku juga Tuhan. Dan sungguh ajaib Yesus telah memberikan rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Puji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendoakan pokok doa kita, menyatukan hati dan pikiran kita untuk beberapa pokok doa. Mari kita mendoakan untuk gereja kita, mari kita mendoakan untuk negara kita tercinta, kota kita Bandung, mendoakan untuk setiap pergumulan yang mungkin kita hadapi. Buat para kepala rumah tangga yang mungkin sedang berusaha, bekerja, buat para ibu rumah tangga untuk mengatur keuangannya, buat anak-anak semuanya yang sedang dalam pendidikan ataupun sekolah, biar Tuhan yang memberkati. Satu pujian yang mengatakan bahwa mungkin kita tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita gak tahu kenapa sih Tuhan jalannya harus kayak gini, kenapa sih jalannya harus berliku-liku, naik turun, dan seringkali kita gak mendapat jawaban atas itu saat ini. Karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengenal setiap jalan hidup kita. Tuhan sudah menentukan jalan-jalan hidup kita sejak kita dalam kandungan. Jika kita terus berpegang teguh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan selalu berpengharapan pada Tuhan, suatu saat nanti akan tiba saatnya di mana kita bisa melihat pelangi kasih-Nya Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Melalui setiap naik, turun, lika-liku yang mungkin kita hadapi, Tuhan sudah merencanakan pelangi kasih buat kita. Dan marilah kita untuk terus menyerahkan seluruh pokok doa kita kepada Tuhan dan menantikan rencana apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
dengan sungguh-sungguh. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Oh Tuhan, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh benar Tuhan, kami mungkin gak mengerti apa yang Kau izinkan terjadi saat ini dalam kehidupan kami. Tapi kami mau percaya, kami mau belajar Tuhan untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin ketika kami sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ketika kami sudah mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau yang mengambil alih. Engkau yang merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kami dan Engkau pasti memberikan yang terbaik. Tuhan, bantu kami, setiap dari kami untuk bisa peka apa yang Engkau mau ajarkan buat hidup kami. Kiranya Engkau juga memberkati setiap kepala keluarga dalam pekerjaan, dalam setiap usahanya. Engkau yang mengenal setiap pergumulan, Engkau yang mengenal setiap isi hati dan pikiran. Kiranya Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan para keluarga ini. Engkau memberkati para ibu rumah tangga. Berikan mereka kecakapan untuk mengatur segala keuangan yang ada. Engkau berkati setiap anak-anak dalam pendidikan dan sekolahnya. Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas dan pendidikan mereka. Meskipun semua saat ini terbatas Tuhan, karena kami harus semua melalui online. Tapi kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menjadikan anak-anak ini pintar, kecerdasannya daripada-Mu, hikmat. Mereka membantu mereka dalam setiap pelajaran. Roh Kudus-Mu yang akan memberkati setiap anak-anak ini Tuhan untuk menjadi penerus bangsa. Sehingga mereka bisa belajar sungguh-sungguh. Sehingga dimanapun mereka diletakkan nanti mereka bisa memuliakan nama-Mu. Dalam setiap aktivitas setiap dari kami juga. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong. Kemanapun kami melangkah, kemanapun apapun yang kami lakukan, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kami kesehatan, perlindungan dan penyertaan-Mu. Segala pergumulan yang mungkin dalam hati kami yang tidak bisa kami keluarkan dan kami ucapkan, tapi Engkau yang paling mengenal hati kami, Engkau yang mengenal isi pikiran kami Tuhan. Dan kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan gereja kami Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, dalam setiap acaranya, dalam setiap kegiatannya, dalam setiap kepanitiaan yang ada di dalamnya. Kiranya Engkau memberkati supaya semua bisa memuliakan nama-Mu melalui pekerjaan kami, apapun bidang kami. Apapun yang kami rencanakan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni jika mungkin seringkali kami lupa bahwa semua yang terjadi, semua yang kami rancangkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni jika kami mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni jika kami melayani tapi dengan tidak sungguh-sungguh, dengan hati yang hanya memikirkan kepuasan kami sendiri, tapi biarlah semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Kami mau menyerahkan seluruh
lansia kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang berikan kepulihan, Engkau yang berikan penghiburan dan kekuatan yang daripada-Mu saja dalam setiap aktivitas mereka. Engkau yang terus limpahkan mereka dengan hati yang penuh syukur, dengan penuh penyertaan-Mu dan sukacita di masa tua mereka. Biarlah mereka bisa senantiasa bersukacita dan memuliakan Engkau, menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa melalui anak-anak, melalui cucu-cucu. Engkau juga yang menghiburkan Tuhan opa-oma kami yang mungkin masih belum bisa beribadah online. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka dalam setiap kehidupan juga. Kayak mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami gak tahu apa yang harus kami lakukan, kami gak tahu apa yang jadi hari ini, esok, atau masa depan. Tapi biarlah Engkau yang berencana dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang nyatakan kemurahan-Mu buat kami Tuhan. Bantu kami untuk bisa mendengar apa yang Engkau ingini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami Tuhan untuk bisa terus lebih dekat lagi kepadamu. Di tempat yang lebih tinggi lagi Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah orang-orang sekitar kami bisa merasakan kebaikan-Mu melalui kami. Dan kami bisa menjadi anak-anak Kristus yang menjadi terang untuk sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Ketidaklayakan kami Tuhan, semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang pakai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita untuk diperbarui dan disegarkan melalui firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap firman Tuhan yang akan kita dengarkan bisa membantu kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Untuk belajar apa sih yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap hal yang kami lakukan, yang kita lakukan. Biar semua bisa memuliakan nama Tuhan. Di tempat yang lebih tinggi. Ku tempuh jalan meninggi, makin dekat tempat suci. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Meski dunia bergema di lembah ragu dan gentar, namun tujuan hidupku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah
pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pagi ini. Pada pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kesempatan kami untuk beribadah pada pagi ini. Biarlah Tuhan membukakan hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi ini. Dan Tuhan memberikan kemampuan pada hamba-Mu yang tidak sempurna ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada bulan Agustus ini kita mempunyai satu tema, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tema ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolongan mempunyai arti saling, di mana setiap orang harus mempunyai kemampuan atau mempunyai kerinduan untuk saling menolong satu sama lain ketika kita dihadapi dengan yang namanya beban. Tentunya beban kehidupan banyak. Pada saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara merasakan adanya satu beban yang cukup berat ketika kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ini. Semua hal menjadi satu ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Tetapi janganlah hal ini menjadikan hal yang mengurangi atau mengganggu keimanan kita terhadap Yesus Kristus. Tetapi percayalah bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang setia, dan Yesus akan menolong di dalam kehidupan kita menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, oleh sebab itu kita diminta untuk sebagai rekan dari sesama, rekan seiman, untuk memperhatikan satu sama lain sehingga kita bisa dapat menolong orang-orang yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kesulitan. Seperti halnya Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat Galatia. Pada saat itu memang ada satu hal di mana jemaat Galatia mengalami pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kebenaran kehidupan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Salah satunya ketika kita melihat pada saat itu ada perbedaan-perbedaan pengajaran antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga hal ini menjadikan satu beban bagi jemaat pada saat itu, sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa kita harus saling bertolong-tolongan satu sama lain. Ketika kita melihat pada pada Galatia 6 ayat 1, dikatakan di sini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirinya sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini satu perintah di mana kita sebagai orang-orang yang memiliki kerohanian yang benar bisa menolong seseorang yang mengalami atau melakukan pelanggaran. Hal ini membuat satu keadaan di mana orang ini diharapkan bisa kembali untuk menjalani kehidupan dengan kondisi yang benar. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, kamu
yang rohani. Artinya kamu yang rohani merupakan satu kata di mana kata ini menjelaskan bahwa keadaan orang ini adalah orang-orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh, dan juga orang-orang yang benar di hadapan Allah. Mengapa Rasul Paulus ini menegaskan bahwa kamu yang rohani? Ini sangat dalam artinya Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Ketika kita menolong seseorang, seorang penolong harus mempunyai kualitas yang baik, baik dari sisi rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena kalau kita sebagai penolong tidak punya kemampuan yang benar di dalam kerohanian yang benar, tidak mungkin kita akan membawa seseorang yang melakukan pelanggaran ini kembali ke jalan yang benar. Karena kita sendiri tidak mengetahui hal yang benar dan tidak melakukan hal yang benar. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang rohani yang disuruh untuk menolong, memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi sangat jelas bahwa tidak sembarangan orang yang diperintahkan untuk menolong. Oleh sebab itu, kehidupan rohani kita harus kedapatan benar. Hal ini yang menjadi satu hal yang perlu diperhatikan, karena ketika kita diminta untuk bertolong-tolongan, artinya kita harus siap ketika saudara kita jatuh di dalam pencobaan atau jatuh di dalam pelanggaran. Kita yang hidup rohani, mempunyai hidup kerohanian yang benar, harus menolong mereka. Tetapi bagaimana kalau misalkan kita tidak siap dalam hal ini? Hal ini tidak akan membawa pengaruh yang besar atau pengaruh yang baik pada orang-orang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan rohani yang benar adalah merupakan satu hal atau persyaratan yang penting ketika kita akan menolong orang lain. Begitu pula ketika kita berada dalam kerohanian yang benar, kita akan selalu berada di dalam jalannya Tuhan, berada di jalan yang benar, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkan kita ketika kita berjalan di jalan yang benar. Hal ini merupakan satu keteladanan yang baik bagi orang-orang yang akan atau yang ada di sekitar kita, sehingga orang-orang yang di sekitar kita yang perlu bantuan, khususnya di dalam mengembalikan kondisi kehidupan mereka menjadi benar, mereka akan melihat satu contoh yang baik, yang benar di dalam diri kita. Hal ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau ini tidak ada, orang tersebut tidak akan bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, marilah sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, marilah kita sama-sama melakukan hal ini setiap hari, setiap waktu, sehingga kita siap sedia di dalam segala hal, sehingga ketika kita diperlukan untuk menolong orang lain, kita sudah siap untuk hal itu. Yang lainnya Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita dihadapkan atau diperhadapkan dengan banyak hal dalam kehidupan kita, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Bisa saja dalam hal-hal yang kita lakukan di setiap hari, bisa saja kita melakukan hal-hal yang salah atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita untuk kita selalu memeriksa diri kita. Kita bisa lihat dari Galatia 6 ayat 4. Di sini dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri,
dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita diminta untuk melihat diri sendiri, melihat perbuatan kita, memeriksa setiap hari apakah perbuatan kita ini adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan hal ini penting untuk kita mengoreksi diri. Setiap hari, setiap kita melakukan hal, kita harus mengoreksi diri. Apakah hal yang kita lakukan ini adalah hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini penting juga, karena ini akan membuat kita, ketika kita setiap hari memeriksa diri sendiri, kita dimampukan untuk bersiap diri, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa memperbaiki ketika kita melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Jadi, ketika kita benar, dan ketika kita sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan benar, sesuai dengan ketetapan firman Tuhan, kita boleh bersukacita atasnya. Karena hal inilah yang akan dituntut oleh Tuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban kehidupan kita kepada Tuhan. Dikatakan di sini, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya apa? Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu perbuatan apa yang kita lakukan. Dan perbuatan ini Tuhan lihat. Tapi kadangkala manusia berpura-pura bahwa Tuhan tidak melihat. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan pun, kita tidak merasa kita melakukan kesalahan. Karena kita menganggap Tuhan tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Allah tahu perbuatan kita dan Allah akan memperhitungkan semuanya itu. Dan Allah atau Tuhan akan memberikan tuaian yang sama dengan perbuatan yang kita lakukan. Dan tuaian yang kita lakukan bukanlah tuaian yang tidak sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Tuaian ini adalah tuaian yang dijanjikan Tuhan akan kita nikmati. Baik itu tuaian yang baik maupun tuaian yang tidak baik. Itu sesuai dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik, tuaian kita akan baik. Kalau perbuatan kita tidak baik, tuaian kita pun akan tidak baik. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk kita menabur yang baik, melakukan yang baik, supaya pada harinya nanti kita akan menuai hal yang baik. Semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh sebab itu, ketika kita setiap hari memeriksa kehidupan kita, memeriksa perbuatan kita, kita akan berada pada posisi yang terus-menerus diperbaharui. Jadi, hal ini adalah sangat penting ketika kita memeriksa atau mengoreksi diri sendiri setiap harinya. Karena itu yang akan membawa kita ke dalam pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin baik. Dan membawa kita untuk dipersiapkan ketika Tuhan meminta kita untuk menjadi penolong bagi orang lain yang mempunyai beban kehidupan. Tolong menolong ini tidak terbatas hanya kepada masalah rohani saja. Bisa juga terjadi di dalam kebutuhan jasmani seseorang. Hal ini bisa berbentuk materi dan sebagainya. Ini pun kita harus mau ketika Tuhan meminta kita untuk menolong seseorang, khususnya di bidang materi,
Kita harus mau ketika kita mampu untuk melakukan semuanya ini. Dan Tuhan tahu kemampuan kita untuk menolong orang. Jadi, Tuhan ketika meminta kita untuk menolong orang, Tuhan sudah mengukur kemampuan kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara, ketika kita diminta Tuhan untuk menolong, sementara kita merasa tidak mampu, lakukan saja semampu yang kita bisa lakukan. Karena Tuhan sudah tahu kemampuan kita, bahwa kita mampu untuk menolong seseorang. Jadi jangan takut ketika Tuhan meminta kita untuk menolong. Hal ini bisa terjadi ketika kita hidup benar di hadapan Allah. Kalau kita tidak hidup benar di hadapan Allah, hal ini tidak akan mungkin terjadi. Karena kita akan memiliki satu pemikiran diri sendiri, bukan berfokus lagi kepada Allah. Sehingga kita akan mengukur diri sendiri dan tidak mengukur kemampuan Allah lagi. Sementara kita dituntut untuk melihat dan berfokus kepada Allah. Oleh sebab itu, marilah terus-menerus kita menguji diri, memeriksa diri sendiri, supaya kita terus didapati dalam keadaan benar. Kemudian, Rasul Paulus juga mengajak kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Seperti yang dikatakan di dalam pasal 9 yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah ada waktunya, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di sini kita diajak untuk tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Selalu berbuat baik. Tentunya Bapak Ibu Saudara mempunyai satu cita-cita ketika Bapak Ibu Saudara mempunyai kebiasaan untuk berbuat baik. Hal ini yang diharapkan dari orang-orang yang sudah menjadi keluarga Kristus. Selalu berbuat baik. Berbuat baik bukan berarti membiarkan dosa. Bukan berarti tidak menegur ketika orang-orang berbuat salah. Kadangkala kita terjebak kepada satu hal di mana kita mengukur perbuatan baik kita ketika kita tidak pernah membuat orang lain tidak suka kepada kita. Karena kita tidak pernah mengurusi ketika orang-orang tersebut salah. Jadi seolah-olah di mata orang tersebut kita selalu baik. Bukan itu Bapak Saudara, Ibu Saudara yang diharapkan kita berbuat baik. Kita harus berbuat baik pada setiap orang. Termasuk kita harus melakukan teguran, memberitahu seseorang ketika seseorang itu melakukan pelanggaran, bukan membiarkan, untuk mencari keamanan diri sendiri supaya tidak dibenci orang. Bukan. Tuhan menginginkan kita untuk terus berbuat baik di dalam segala hal pada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika didapati saudara kita berbuat salah, marilah kita menolong mereka dengan memberikan masukan atau teguran, supaya mereka atau teman kita, saudara kita seiman, mengerti bahwa perbuatannya ini tidak sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Jadi dengan demikian mereka bisa berbalik ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus-menerus berbuat baik. Karena apa? Karena kita akan menuai pada waktunya setiap perbuatan kita ini. Kemudian dikatakan di ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara, kesempatan itu tidak selalu datang dan tidak selalu ada. Jadi, ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah itu. Karena hal ini yang diminta atau yang diharapkan dari orang-orang yang menjadi keluarga Allah, yaitu dimanapun, kapanpun ada kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Khususnya kepada siapa? Kepada saudara-saudara yang seiman. Kenapa? Karena saudara-saudara seiman kita tidak boleh jatuh dalam pelanggaran, tidak boleh jatuh dalam dosa. Seringkali orang-orang yang seiman ini terlupakan karena dianggap mereka sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebenarnya seseorang yang sudah mengerti ketetapan firman Tuhan, ada kalanya jatuh dalam pencobaan. Jadi kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Tetapi ini bukan berarti kita tidak memperhatikan orang-orang lain. Kita pun harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Walaupun mungkin orang-orang tersebut tidak seiman. Bapak Ibu Saudara, Galatia ini memberikan satu gambaran yang baik pada kita untuk kita saling membantu satu sama lain. Memang mungkin saat ini kita tidak perlu bantuan orang karena kita berada di jalan yang sudah benar dan berada di dalam kondisi yang baik. Tetapi mungkin suatu saat kita perlu bantuan orang. Jadi di sini kita sudah siap diajarkan satu sama lain untuk saling menolong. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketetapan firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan yang pertama, kita harus tolong menolong satu sama lain karena ini merupakan hukum Kristus, yaitu tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang pertama kita harus tolong menolong. Di dalam tolong menolong ini, kita juga diingatkan bahwa kita harus memiliki kehidupan kerohanian yang benar. Diri kita siap untuk dipakai Tuhan, menolong orang lain. Jadi kehidupan kerohanian kita harus benar di hadapan Tuhan. Hidup kita harus bergantung kepada Roh Kudus, bukan bergantung kepada pengertian dan pemikiran diri kita sendiri. Kemudian, setiap harinya kita harus meneliti, mengoreksi, memeriksa apakah apa yang kita perbuat ini sudah benar atau belum. Sehingga dari sini kita bisa memperbaiki atau mempertahankan, bahkan mengembangkan kehidupan kita yang sudah baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus semangat, tidak jemu-jemu berbuat baik. Lakukan semuanya ini dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita melakukan hal ini, percayalah, setiap hal yang kita lakukan, kita bisa bertanggungjawabkan kepada Allah. Mengapa? Karena kita melakukan hal ini sudah sesuai dengan ketetapan firman Tuhan yang benar, ketetapan Allah yang benar. Karena kita melakukan semua ini dengan berfokus kepada Allah. Jadi dapat dipastikan bahwa Allah berkenan dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan takut ketika kita melakukan hal yang benar, dan kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Karena kita sudah melakukan hal yang benar.
Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah sama-sama ketika kita sudah mengerti ketetapan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama menggali atau mengupgrade diri agar kerohanian kita benar. Hal ini penting karena kita masih punya kesempatan untuk hal itu. Jangan lupa, waktu kita tidak banyak. Dan jangan lupa juga bahwa setiap waktu, setiap saat Tuhan akan memerintahkan kita untuk melakukan hal menolong orang lain ini. Jadi, kapanpun kita berada, kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, kita harus siap. Siap dalam arti kata, siap di dalam perbuatan atau perilaku yang benar. Inilah yang bisa disampaikan pada pagi ini. Semoga dengan adanya firman Tuhan pada pagi ini, wawasan kita, pikiran kita, dan hati kita bisa dibukakan oleh Tuhan. Sehingga kita mau dan tulus hati, serta memiliki kerendahan hati untuk kita terus mengupgrade diri, sehingga kehidupan kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara lakukan semuanya ini, persiapkan diri kita supaya kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi ini. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami, baik kemampuan maupun waktu dan kesempatan yang ada pada kami, sehingga kami boleh dipakai oleh Tuhan di dalam setiap kesempatan kehidupan kami ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang berkualitas dalam kehidupan kerohanian kami, sehingga kami boleh didapati oleh Tuhan kehidupan kami selalu benar dan kami menjadi alat yang berkualitas pula di tangan Tuhan, sehingga harapan Tuhan dalam kehidupan kami boleh kami wujudkan dalam setiap tingkah laku dan kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ketika Tuhan melihat kehidupan kami masih ada yang tidak benar. Biarlah Tuhan sempurnakan kehidupan kami, sehingga kami terus-menerus boleh hidup berfokus kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ibadah pada pagi ini. Biarlah ibadah ini boleh menolong kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan
dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang diberkati Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian online pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, mohon berkat dan anugerah dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh dilawat, diberkati, dan dijamah oleh Tuhan melalui kebaktian online dan firman yang boleh disampaikan kepada kami. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memimpin kami dan memberkati senantiasa tiap-tiap hidup kami, baik jemaat Bethlehem yang terkasih maupun para pemirsa yang sedang menyaksikan dan mendengarkan siaran pada kesempatan pagi hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.